penyampaiannya ya di bagian ini terkait dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan dengan landasan iman kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, nikmat iman ini tetap ada di dalam diri kita, senantiasa kita pelihara sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan iman dan Islam. Karena Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian, tapi Allah melarang memberikan nasihat khusus orang-orang yang beriman, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan muslim. Artinya adalah nikmat yang terbesar iman dan Islam ini kita jaga sungguh-sungguh, kita pelihara, jangan sampai terdetik pun lepas dari diri kita, karena kita tidak tahu datangnya kematian. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Tuban yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, yaitu surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibunal abidunal hamidunas sa'ikhuna arraqiuna as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hudutillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Pendengar Radio Republik Indonesia, di dalam Al-Quran juga ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 ciri-ciri orang mukmin yang beruntung. Maka di dalam surat At-Taubah ini ada 9 karakter orang-orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan, fauzan azimah, keberuntungan yang agung. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi karakter-karakter sebagaimana surat At-Taubah ayat 112 ini. Yang pertama adalah at-taibun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Allah telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi di antara karakter manusia itu adalah sering berbuat salah dan dosa. Sehingga ada pepatah, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak bersalah dan berdosa.
Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, kullu bani adamal khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang senantiasa bertaubat. Karena itulah maka karakter sifat orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan yang agung, fauzan adimah, itu adalah at-taibun yang senantiasa bertaubat. Karena apa? Karena dengan taubat itulah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua wahai orang mukmin agar kalian beruntung. Jadi Allah memerintahkan di dalam surat An-Nur ayat 31 kepada orang-orang mukmin untuk bertaubat semuanya. Kenapa? Agar supaya mendapatkan keberuntungan, tuflihun Di dalam ayat yang lain yaitu surat At-Tahrim ayat 8, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman khusus sebagai panduan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mengapa kita diperintahkan bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapus kesalahanmu. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah dengan bertaubat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Baginda Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, contoh yang mulia. Beliau senantiasa dibimbing oleh wahyu. Beliau menjelaskan, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu wa in zata zatan hatta ta'wa qalbu wa dzalika arron kama qala Allah ta'ala bal rona ala qulubi makan yaksibun. Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat suatu kesalahan atau suatu dosa, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Tadi manusia tidak mungkin lepas dari dosa, maka baginda Rasulullah SAW memberikan arahan, setiap orang mukmin yang berbuat dosa maka akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu. Apabila ia bertobat memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, hatinya menjadi jernih kembali. Bintik-bintik hitam itu hilang di dalam hatinya. Wa in zatat hatta ta'lawa qalbu wa dzalika arron kama qala Allah Ta'ala bal rona ala qulubi makan yaksibun. Tetapi sebaliknya, apabila ia enggan untuk bertaubat, bahkan terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan, maka bintik-bintik hitam ini terus-menerus akan semakin banyak menutupi hatinya. Dan itu yang disebut Allah di dalam Al-Quran, bal rona ala qulubihim makan yaksibun. Tetapi Allah menutup hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri
yang terus-menerus bergelimang dalam kemaksiatan dan enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, contoh yang mulia bagi umatnya. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa karena beliau dibimbing oleh wahyu. Tidak ada bintik-bintik hitam di hatinya sama sekali, jernih. Tetapi beliau bersabda di dalam hadisnya, ya, bahwa inilah astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah. Contoh yang mulia, panutan kita. Beliau tidak ada pernah berbuat salah dan dosa. Tetapi dengan menyebut nama Allah, demi Allah, wawah inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yam aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, saya beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis bahkan 100 kali. Inilah panutan kita. Bagaimana dengan diri kita yang setiap detik senantiasa berbuat salah dan dosa? Tentunya menteladani beliau senantiasa banyak beristighfar dan bertaubat. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat istighfar dan taubat, ya. Astaghfirullahaladzim, ya. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu yang paling pendek yang kita senantiasa bisa sebutkan sambil berjalan, ya, menuju ke masjid, atau sambil setir sepeda motor, atau sambil bekerja. Astaghfirullahaladzim. Kalau lebih panjang lagi, supaya tergabung istighfar dan taubat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya, aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyu, yang maha hidup, al qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ali Imran, Allah juga memberikan arahan khusus kepada orang yang beriman. Tidak ditujukan pada semua manusia, khusus kepada orang yang beriman. Untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun, ya, kepada Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan untuk beristighfar, bersegera, dan sangat dianjurkan untuk bertaubat. Bahkan subhanallah, di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, inna waha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah dengan tangan terbuka menunggu hamba-hambanya di waktu malam. Allah menunggu kedatangan hamba-hambanya yang di siang hari berbuat kesalahan dan dosa untuk segera di malam hari memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian di siang hari Allah menunggu hamba-hambanya dengan tangan terbuka yang hamba-hambanya yang di waktu malam berbuat kesalahan dan dosa untuk di siang hari bersegera datang kepada Allah dan memohon ampun. Hatta tatu as-samsu min maghribiha, sampai nanti datangnya terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah terbit dari arah barat, maka taubat seluruh manusia di muka bumi sudah tertutup. Itu adalah
sudah saatnya Allah mengakhiri kehidupan manusia di dunia. Tetapi taubatnya masing-masing kita manusia adalah ketika nafas berada di tenggorokan. Inna waha yakbalu taubatal abdi malam yugorir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafas masih belum di tenggorokan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-abidun, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kita ingat Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Eksistensi keberadaan manusia di dunia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena itulah maka orang-orang yang mendapatkan, orang mukmin yang akan mendapatkan fauzan adima, keberuntungan yang agung adalah yang senantiasa mengabdi, beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melaksanakan apa yang dibolehkan oleh syara'. Karena itulah maka ada istilah ibadah mahdhah, ya, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang khusus, ya, yang sudah diatur oleh syarat rukunnya, yang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, ya, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, masuk rukun Islam. Itu adalah ibadah-ibadah yang madhah, ya. Walaupun sudah jam 11.30 umpamanya, atau 5 menit sebelum waktunya sholat duhur, karena semangat ibadah kita, kemudian kita melaksanakan sholat belum waktunya, maka itu juga tidak boleh. Karena itulah sudah diatur, ya, kalau masalah ibadah mahdhah. Tetapi di samping itu adalah ibadah am, ya, bahwa kehidupan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghidupi anak dan istri kita. Maka bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena itulah maka aktivitas kita itu, aktivitas yang kebaikan itu adalah bagian dari ibadah. Karena itulah maka hendaknya kita niati semuanya itu adalah untuk ibadah. Dengan catatan tentunya kita lakukan sesuai dengan panduan syarak, panduan yang telah dipandukan Allah dan Rasul-Nya. Umpamanya dalam beribadah, tentunya Islam mengajarkan untuk jujur, untuk adil, untuk tidak curang. Ya, itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agama. Karena itulah maka bekerja bagian dari ibadah dengan catatan yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah, yang sadar bahwa keberadaan dirinya itu adalah untuk ibadah. Ada hamba Allah yang sangat soleh, yaitu Nabiullah Yahya. Nabiullah Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria, yang kemudian Nabiullah Yahya adalah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan itu di Al-Quran disebutkan adalah hamba Allah yang soleh. Ketika kecil diajak temannya untuk bermain-main, apa jawabannya? Saya diciptakan Allah bukan untuk main-main. Subhanallah. Itu masih kecil, ya. Itu adalah hamba Allah yang akhirnya nanti menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka orang-orang senantiasa mengabdi kepada Allah. Maka kehidupan kita ini senantiasa kita jalani, ya, kita niati. Ketika hari ini kita barusan sholat subuh, maka nanti kita menunggu kedatangan sholat duhur.
untuk beribadah kepada Allah. Setelah melaksanakan sholat duhur, kita tunggu kehidupan kita untuk melaksanakan sholat asar. Karena itulah ma bainal hasanatain, kehidupan kita antara dua kebaikan. Hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yantadiruha. Kebaikan yang sudah kita lakukan dengan kita tandai menghadap kepada Allah sholat subuh yang sudah kita lakukan, wa hasanatun yantadiruha, dan kebaikan nanti sholat duhur, sholat yang kita tunggu. Kemudian yang ketiga adalah alhamidun, yaitu orang-orang senantiasa memuji kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan fauzan adimah, keberuntungan yang agung, yang senantiasa memuji kepada Allah karena menyadari betapa hebatnya kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbunga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah. Apabila kufur, sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Maka memuji Allah ini adalah bagian dari ucapan syukur secara ucapan. Karena memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya adalah kita menyadari bahwa yang patut dipuji itu adalah Allah. Setiap kita melakukan suatu aktivitas, kita mulai dengan nama Allah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, maka kita ucapkan alhamdulillah. Artinya adalah kita bisa melakukan pekerjaan itu karena memang adalah karena pertolongan Allah. Kita bisa, kalaupun pekerjaan itu kemudian sesuai dengan ekspektasi, maka kita juga memuji kepada Allah. Yang berarti adalah semua itu adalah karena Allah. Inilah orang-orang yang beruntung, yang senantiasa semakin banyak kita mengucapkan alhamdulillah, maka firman Allah tadi, Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Allah akan menambah kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah akan menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Itulah fauzan adimah. As-saikun yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa mengembara demi ilmu dan agama. Ini adalah orang-orang yang senantiasa mengembara demi ilmu, karena memang dalam konsep Islam sangat menjunjung ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Bahkan tadi saya sebutkan hadis Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu, mengembara mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin dan muslimat. Mengembara mencari ilmu, ada pengajian di sana, kita datangi. Ada halakoh yang membicarakan masalah agama, kita datangi. Itulah as-saihun, yaitu senantiasa adalah orang mencari ilmu. Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang tinggi, terutama orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya, mau memberitahukan kepada orang lain. Maka itu adalah sebaik-baik manusia. Bahkan dalam hadis lain, mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin menjadikan seseorang itu orang yang baik, maka difahamkan agama. Kalau di dalam diri kita senang belajar agama, senang membaca Al-Quran, senang mengikuti kajian-kajian, itu adalah salah satu indikasi Allah masih menjadikan kita orang baik. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat agama? Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik? Bagaimana kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan baik dan benar? Kalau kita tidak tahu mana perintah yang harus dilaksanakan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dihindari, mana yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik kalau kita tidak tahu? Dan salah satu daripada untuk tahu itu adalah yaitu untuk senantiasa as-saihun, yaitu mengembara mencari ilmu.
Mengembara tidak harus sesuai dengan kemampuan, tidak harus sampai luar daerah, ya dari halakoh ke halakoh, dari masjid ke masjid, ataupun kemudian dari daerah ke daerah. Kemudian yang kelima, ar-raki'un as-sajidun, yaitu orang yang senantiasa rukuk dan sujud. Ini adalah melaksanakan sholat. Ya, makanya dalam surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang mukmin yang beruntung itu yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian di akhir, ya, ala sholawatihim yukhafidun, dan kemudian menjaga sholatnya, ya, khusyuk di dalam hubungan dengan Allah, kemudian menjaga sholat, ya, dari waktu, syarat dan rukunnya terpenuhi dengan baik. Maka ar-raki'un as-sajidun ini adalah orang yang beruntung, ya. Karena apa? Zikir, puncak zikir itu adalah sholat. Ya, salat. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani ana Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah adalah pelaksanaan sholatnya. Karena itulah ketika datang panggilan Allah, maka bergegas, ya, kita untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan istimewa, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang hatinya sudah tertambat kepada masjid, ya, yang senantiasa ingin ke masjid, senantiasa ingin beribadah kepada Allah. Karena puncak zikir kepada Allah itu adalah sholat. Sholat tidak hanya kita mengingat kepada Allah, sholat itu adalah beraudiensi dengan Allah. Kemudian yang ke-7 dan 8, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, yaitu orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam surat Ali Imran Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu suatu kaum yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, itulah kaum yang beruntung, ya. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, karena ayat itu di atasnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baru kemudian wal takum. Jadi mukhatabnya yang dituju oleh Allah itu adalah wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu kelompok manusia yang senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Karena itu maka kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini ada kewajiban masing-masing kita sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Agar supaya kita menjadi orang yang beruntung, ya. Karena dengan ajak-ajak amar ma'ruf nahi munkar itu salah satu sarana untuk menjadi orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada 2 keberuntungan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah ketika kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, maka pada hakikatnya kita mengajak dan mengingatkan diri kita sendiri. Ya, satu contoh umpamanya kita mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat jamaah, ya, ayo sholat jamaah. Maka tentunya adalah kita juga harus memberikan contoh, ya, supaya anak kita mau kita ajak untuk melaksanakan sholat. Ya, kita juga memberikan contoh dengan ikut sholat berjamaah. Ya, kalau mengajak anak kita jamaah, maka ketika kita mengajak anak kita saja, apalagi orang lain, ayo cung, nani masjid, terus
kita orang tua masih enak-enakan. Ya. Bisa jadi anak yang kritis, lawang bapak dia gak di masjid, ya. Kok nyuruh aku di masjid, ya. Itu terhadap anak kita, ya, yang kita sebagai orang tua kadang-kadang masih bantah seperti itu. Apalagi kita mengajak orang lain. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan kalau kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu? Maka amar ma'ruf itu adalah nahi mungkar, itu adalah pada hakikatnya adalah kita mengajak kepada diri kita sendiri, ya, untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ajak-ajak sesuai dengan kemampuan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan, ya. Tiap orang punya kelebihan, dengan kelebihan itu untuk dijadikan mengajak kepada kebaikan. Maka ketika kita mengajak kebaikan dan orang yang kita ajak itu kemudian melakukan kebaikan itu dan dia mendapatkan pahala yang diakibatkan melakukan kebaikan itu, maka sengaja juga mendapatkan kebaikan tanpa menghilangkan kebaikan yang diberikan oleh orang ini. Karena itulah maka di dalam ayat yang lain juga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat Islam adalah umat yang baik, terbaik, ya. Saat ini umat yang terbaik itu adalah umat Islam, dan itu sudah dinaskan dalam Al-Qur'an. Kalau dulu zamannya Bani Israel itu diberikan keutamaan oleh Allah, maka sekarang adalah umat Islam. Tapi harus dengan syarat 3. Untuk menjadi umat Islam yang baik, maka 3, senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya. Kemudian meninggalkan, mencegah perbuatan kejelekan, kemudian beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam surat yang lain, surat Al-Asri, wal asri, sesungguhnya manusia demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu. Yang tidak merugi adalah orang mukmin. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang mukmin. Ini sudah satu langkah kita tidak merugi. Tidak cukup orang mukmin, ya. Wa amilus sholihah, ya. Karena realisasi daripada iman itu adalah dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah melaksanakan realisasi iman dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah amal soleh. Kemudian tidak cukup itu adalah saja, ya. Wa tawassaw bil haq, dan saling nasihat menasihati antara sesama umat Islam, ya, dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kejelekan. Saya masih ingat dulu almarhum Bapak Kiai Zainuddin MZ yang ceramahnya luar biasa dahsyatnya. Senantiasa pernah menyampaikan, ya, ada seseorang yang kemudian mengingatkan orang yang berbuat maksiat. Kemudian apa jawabannya? Ya, loh, ini kan perbuat saya sendiri. Saya mabuk-mabukan juga saya sendiri. Ya, saya berzina juga saya sendiri. Ya, tidak ada urusannya sama sampean. Ya, ada seperti itu. Kemudian apa jawabannya? Betul, mabuk-mabukan kamu sendiri. Ya, berzina kamu sendiri. Tapi ketika Allah memberikan cobaan, ya, karena kemaksiatan itu sing kena itu semuanya, tidak hanya dia. Itulah, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah, hududullah, ya. Wal hafiduna li hududillah, yaitu hendaknya menjaga hukum-hukum Allah. Bagaimana menjaga hukum Allah? Yaitu di dalam diri kita, yaitu kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan kebaikan indikasinya adalah yaitu apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Menjaga hukum-hukum Allah, ya, berarti kita senantiasa konsisten dalam menerapkan syariat agama. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, ya.
wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Islam tidak ada mengatur tentang hablum minallah, tapi juga Islam mengatur hablum minannas, hubungan sama manusia, ya, dalam bentuk muamalah. Karena itulah maka kita menjaga hukum-hukum Allah, senantiasa menerapkan dalam diri kita, kemudian kita mengajak orang lain untuk senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang tadi telah melaksanakan 9 sifat tadi, wa basyiril mu'minin, dan ayat ini sebelumnya fauzan azima, keberuntungan yang agung, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah mudah-mudahan bisa menjadi suri tauladan, ya, ayat-ayat Allah yang ada dalam surat Taubah ayat 112 tadi bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan keberuntungan yang agung, diberikan kabar gembira dengan sebagai orang mukmin. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pembuka di pagi hari ini dan penjelasan terkait dengan bagaimana sifat orang mukmin yang beruntung. Tadi sudah disebutkan juga ada 9 seperti itu ya pendengar ya, yang kita simak satu persatu dari taubat, kemudian juga beribadah, dan juga salah satunya adalah mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Yang ternyata kalau kita mengajak itu bukan yang pertama itu ke orang lain ya, tapi juga kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan untuk pendengar, kami persilahkan yang ingin bergabung di pagi hari ini ya, untuk memberikan pertanyaan ataupun interaksi secara langsung. Anda bisa menelpon di 0356 8836 atau di WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Pak Kiai, sudah ada satu pertanyaan ini yang masuk dengar dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo, Semandu, Tuban. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat selalu nggih. Berarti beriman kemauan dereng cekap nggih Yai, dados pundi supados kafah Islamipun Yai. Nyuwun pencerahanipun. Iya. Tadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga, ya, yaitu iman dan amal soleh. Iman itu adalah keyakinan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tauhid kita yakini, kita imani, ya, kita benarkan, ya. Tetapi kemudian tidak cukup itu saja, harus kita realisasikan. Iman itu direalisasikan dalam bentuk amal soleh. Karena itulah maka kunci surga itu ada 2, yaitu iman dan amal soleh, ya. Tetapi kita dimasukkan ke dalam surga itu bukan semata-mata karena amal soleh saja, tetapi adalah dengan rahmat Allah. Wa amal ladzina yaghdat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Surat Ali Imran. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu maka orang mukmin yang orang melakukan amal soleh itu dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Kalau hanya karena amalnya saja, ibadahnya 70 tahun ya 70 tahun. Tapi dengan rahmat Allah, ya, kita dibalas usia kita, ibadah kita umpamanya 50 tahun, kemudian kita dimasukkan surga bukan 50 tahun tapi selama-lamanya, karena dengan rahmat Allah, ya. Dengan rahmat. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tadi ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah. Ini memang perintah dari Allah, ya. Khusus ditujukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah. Masuklah kamu wahai orang yang beriman, ya, ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka Islam itu adalah sistem agama yang dibawa oleh
Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir yang memberikan pedoman tentang hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia. Ya. Karena itu seringkali kita mereduksi kebesaran Islam dengan seakan-akan Islam itu adalah mengatur masalah ubudiyah. Padahal Islam mengatur tentang sistem ekonomi, mengatur tentang sistem pemerintahan, mengatur tentang sistem perniagaan, mengatur tentang hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain, hubungan dalam keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat. Komplit. Karena itu ada seorang profesor, ya, Profesor Gibb itu yang Islam is indeed more than system of theology, but it is complete civilization. Islam itu bukan sekedar hanya sistem peribadatan, tetapi adalah peradaban yang sempurna, yang mengatur kehidupan manusia, ya, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga nanti kebahagiaan di akhirat. Karena itulah maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, ya, dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kebaikan di dunia dengan dipandu oleh risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu dinul Islam. Menyiapkan kehidupan akhirat juga dipandu oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, sumber hukumnya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah yang dimaksud dengan kafah, ya. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, tetapi tetap hukum Islam itu mengatur tentang segala aspek kehidupan, gitu. Jawaban dari Pak Kiai Nurul Yakin di pagi hari ini, semoga kita bisa selalu memperbaiki diri setiap harinya, sehingga nanti dimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang benar-benar mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Satu pertanyaan kembali Pak Kiai dari Anma yang ada di kawasan Tuban Kota. Pak Kiai, kalau kita saat ini ingin mulai memproses memperbaiki diri, kira-kira langkah awal apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang mukmin? Ya, bagus sekali, ya. Jadi dulu kita pernah mengalami reformasi, ya, reformasi, Bu, ya. Jadi bagaimana kita mereformasi iman kita, ya, itu adalah dari penegakan sholat, ya. Jadi kalau kita ingin mereformasi iman kita menjadi lebih baik, maka mulai dari mana? Yaitu dari penegakan sholat, ya. Yaitu kita mulai tadi memperhatikan sholat kita. Apabila sholatnya sudah baik, maka yang lain akan menjadi baik. Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ya, mencegah perbuatan faksa, ya, keji dan mungkar, ya. Kalau sholat kita sudah baik, ya, maka insya Allah kita akan terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalau masih kita senantiasa terus bertaubat dan kemudian kita mengupgrade sholat kita, ya. Rasulullah pernah ditanya, ya, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, perbuatan apa sih yang paling disukai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? As-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Yang ini adalah sholat, artinya di awal waktu, itu adalah pada waktunya yang terbaik. Ya, meskipun ada waktu sholat, ya, dimulai dan diakhiri, tapi ketika kita bisa di awal waktu, maka itu berarti kita bisa berjamaah. Kemudian di awal waktu, itu berarti kita mementingkan panggilan Allah. Nah, begitu adzan, kita langsung bergegas. Kemudian ditanyai lagi, ya, perbuatan apa lagi? Ya Rasul, birrul walidain. Inilah berbuat baik kepada orang tua. Karena ketika kita berbuat baik pada orang tua, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, ya. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, al-jihadu fisabilillah, yaitu bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah, membantu menolong Allah menegakkan agama Allah. Ini adalah kalau kita ingin mulai
mari kita lihat, berbahagialah orang-orang yang kemudian sudah purna tugas, kemudian waktunya sudah longgar, bisa berjamaah 5 kali. Bisa berjamaah 5 kali. Berbahagialah. Insya Allah mudah-mudahan menata imannya dan nanti sampai akhir hidupnya husnul khotimah. Akan lebih berbahagia lagi kalau kita mulai dari kecil sudah senantiasa menjadikan sholat itu. Dan itu tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya sudah tertambat di masjid. Itu proses panjang. Kalau kita sering ke masjid, ya, maka lama-lama hati kita akan tertambat di masjid. Begitu ada panggilan, sudah bergegas, kecuali memang betul-betul ada hambatan yang tidak bisa seperti sakit dan lain sebagainya. Kemudian bahkan ada satu golongan yang istimewa di dalam 7 golongan itu. Sabun nas'abi bidawatillah. Seorang pemuda yang senantiasa taat di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kalau tadi setelah purna, kemudian kita membiasakan 5 waktu di masjid, luar biasa, dan mudah-mudahan akhir kehidupan nanti bisa husnul khotimah. Maka lebih hebat lagi kalau sejak muda anak-anak kita sudah dididik dengan ajaran agama, kita ajak ke masjid, kemudian terus senantiasa menjaga imannya dengan mendatangi masjid. Ketika hati kita sudah tertambat di masjid, maka insya Allah itu kontrol. Ya, jadi ketika kemudian seseorang itu berbuat kemaksiatan, ingat ya ke masjid. Ya, kenapa? Setiap hari ke masjid. Ya, setiap hari ke masjid. Maka selama kita masih menggantungkan hati kita kepada masjid, insya Allah hidayah dan petunjuk oleh Allah akan senantiasa terus di dalam diri kita. Itulah, jadi mulai dari mana reformasi iman ini adalah dari pelaksanaan sholat. Jadi kalau misalkan minum tadi ada cukup banyak ya yang bisa kita lakukan, tapi yang utama pertama banyak ya, tentunya adalah melakukan amal soleh, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak ya, berbuat baik, menolong orang, itu luar biasa ya. Kemudian membuat amal-amal soleh yang berjangka panjang, Bu, ya, membantu mendirikan masjid atau tempat-tempat sekolahan, itu adalah kebaikan yang terus menerus hilang, ya. Ya, jadi kalau mereformasi dari itu, tapi kalau menyiapkan bekal dari perbuatan baik yang bisa berjangka panjang, ya. Di antaranya tadi ikut membangun lembaga pendidikan Islam, begitu mati meninggal tidak bisa sholat, ya, sudah berhenti, tapi itu masih ini. Amalnya masih berlangsung. Iya, berlangsung terus ya. Jadi kalau mereformasi untuk kebaikan itu sholat, tetapi kalau menyiapkan bekal itu adalah melakukan kebaikan yang berjangka panjang. Baik, seperti itu ya Mbak Ana yang ada di Tuban Kota untuk jawaban Pak Kiai di pagi hari ini. Dan tidak terasa juga sudah hampir pukul 6 Pak Kiai. Monggo kami beri kesempatan untuk memberikan penutup di Mutiara Pagi hari ini. Ya, sebagai penutup tadi adalah yang pertama, orang yang senantiasa bertaubat, tentunya taubat dari dosa. Maka dosa itu dilihat dari kualitasnya, ada dosa besar, ada dosa kecil, Bu, ya. Dengan dosa besar adalah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian kepada siapa berdosa itu adalah kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Allah, kepada manusia, kepada manusia. Karena itu maka syarat taubat itu 3. Yang pertama adalah berhenti, ya, menyesal dan menyesal perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua berhenti, kemudian yang ketiga tidak mengulangi kembali. Ini kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia ditambah 1, yaitu mengembalikan dan memohon maaf kepada orang yang pernah disakiti atau diambil hartanya dikembalikan. Karena itulah maka dosa kepada manusia, maka kita minta ampun dan mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari manusia itu, ya. Itu, dan kemudian senantiasa terus menerus ya kita memohon petunjuk dari Allah agar supaya akhir kehidupan kita husnul khotimah. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai terkait dengan penyampaian di pagi hari ini.
dalam tema sifat orang mukmin yang beruntung. Tadi sudah disampaikan dari awal ya pendengar bagaimana sifat-sifat orang mukmin yang beruntung.